Hey everyone, kembali lagi bersama saya Hendy. Pada pembahasan kali ini, saya akan merangkum serial drama Jepang bergenre romance thriller yang berjudul Risky. Berkisah tentang wanita angkuh bernama Mika yang bertunangan dengan seorang karyawan sukses bernama Toru. Namun suatu hari, Mika menerima sebuah pesan misterius. Semenjak itu, berbagai kejadian aneh muncul di sekitarnya, seakan setiap perilakunya sedang diawasi. Di sisi lain, tunangannya didekati oleh gadis bernama Hinata yang sebenarnya menyimpan suatu kebencian terkait dengan masa lalu Mika dan Toru. Tapi itu hanyalah awal dari rencana balas dendam Hinata yang sungguh mengerikan. Di sebuah restoran, ada wanita bernama Mika yang sedang bergosip bersama temannya. Ia bilang bahwa sesuatu yang kita inginkan itu harus didapatkan dengan cara apapun. Tapi dari meja sebelah, ada sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Si cowok yang begitu marah sampai menyiram pasangannya sendiri setelah tahu kalau ceweknya itu suka dengan pria lain. Akibat kejadian itu, tak sengaja Mika yang berada di sebelah jadi turut terkena cipratan air. Tentu Mika mendadak jadi marah dan kesal. Bukan cuma karena pakaiannya yang basah, tapi ponselnya juga ikutan basah. Wanita bernama Hinata itu pun merasa bersalah dan berusaha meminta maaf. Ia memberikan nomor ponselnya untuk memeriksa apa ponsel Mika rusak atau tidak. Dan ternyata setelah dihubungi, ponsel Mika masih berfungsi dengan baik. Entah kenapa Mika jadi agak penasaran dengan cerita Hinata yang baru saja bertengkar dengan pacarnya. Hinata akhirnya menceritakan kalau dia jatuh hati dengan seorang pria yang sudah punya pacar. Setelah mendengar cerita itu, Mika memberi nasihat. Jika memang Hinata terlanjur suka sama orang lain, itu tak masalah. Karena selama masih pacaran dan belum menikah, mereka belum terikat apapun. Dan kalau sampai pasangan selingkuh, menurutnya yang salah adalah orang yang ditinggalkan. Ternyata pendapat Mika itu berdasar pada pengalaman dia sendiri. Kalau sebenarnya, pacarnya yang sekarang ini juga punya pacar lain, dan Mika lah yang merebutnya. Bahkan Mika menyarankan Hinata untuk mengganti riasan dan cara berpakaian, supaya dia mudah merebut pacar orang dan membuat mantannya menyesal. Saat itu Mika sama sekali belum menyadari bahwa Hinata tidaklah sepolos penampilannya. Sebenarnya, ia menyimpan suatu rencana tersembunyi. Scene berpindah ke sebuah perusahaan tempat di mana Mika bekerja sebagai karyawan. Ia dikenal sebagai wanita yang ambisius karena sering mempengaruhi atasan dan membebankan pekerjaan pada juniornya. Tapi ada seorang karyawan yang tampak tertarik pada Mika. Pria itu bernama Kota. Meski ia tahu Mika sudah punya tunangan, Kota selalu saja berusaha mendekati Mika. Malam itu, seorang diri Hinata datang menemui pria yang ia sukai bernama Toru. Pertemuan pertama mereka berawal ketika Toru tak sengaja membuat Hinata terluka saat dia menyeberang jalan. Toru yang merasa bersalah berniat menebus kesalahannya itu. Hinata sendiri tahu bahwa Toru sudah mempunyai tunangan setelah melihat cincin yang melingkar di jari manisnya. Tapi hal itu sama sekali tak mengurangi rasa tertarik Hinata kepada Toru. Hal yang sangat tak disangka-sangka, ternyata wanita yang menjadi tunangan Toru adalah Mika. Sungguh kesalahan fatal. Mika malah memberi nasihat kepada wanita yang sebenarnya ingin merebut tunangannya sendiri. Semenjak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai dialami Mika, seperti mendapat gambar foto janin di kandungan, diikuti dengan nomor-nomor misterius. Hingga esok hari, kiriman nomor baru semakin banyak yang muncul. Saat itu Mika belum mengerti dengan angka-angka tersebut. Kota yang mendengar Mika diteror seseorang menawarkan bantuan menyelidiki angka-angka tersebut. Rupanya, angka-angka itu menunjukkan tempat-tempat yang pernah dikunjungi Mika terakhir kali, beserta waktu kapan dia datang, seperti restoran, salon, dan supermarket, termasuk juga nomor apartemennya. Selain itu, juniornya memberi kabar bahwa ada seorang bernama Kana yang menelponnya. Entah kenapa setelah mendengar nama Kana, ekspresi Mika jadi berubah panik, sebab ia mengenal jelas siapa Kana yang dimaksud. Kejadian ini Mika kabarkan juga ke Toru, bahwa ia merasa diganggu oleh sosok Kana. Tapi Toru justru tidak percaya, karena seharusnya Kana sudah tiada. Mika sendiri juga sebenarnya tidak ingin percaya. Namun ketika kembali ke apartemen, ia mendapati pintu apartemennya sudah dalam keadaan tidak terkunci. Secara perlahan ia masuk dan sangat terkejut melihat jejak tangan bayi pada jendela. Menyebabkan Mika jadi teringat kejadian di masa lalu
Ketika dulu ia mendorong seorang wanita hingga terjatuh dari tangga. Wanita itu sebenarnya adalah Kana, yang pada saat peristiwa itu sedang mengandung bayi. Di saat ia bingung dengan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, tiba-tiba Mika kembali didekati Kouta. Pria itu menawarkan bantuan dengan satu syarat, yaitu asalkan Mika mau berkencan dengannya. Sementara Toru yang sedang dalam perjalanan pulang, kembali dihampiri oleh Hinata. Ia khawatir dengan Toru yang kini tampak sedih. Hal itu karena Hinata tahu bagaimana rasa sakit kehilangan orang yang berharga. Entah kenapa, Toru jadi merasa tenang ketika bersama Hinata. Walaupun ia sadar kalau ini tidak boleh sebab ia sudah bertunangan. Tapi Hinata justru bilang kalau ia tidak masalah menjadi yang kedua, asalkan Toru bisa merasa nyaman selagi bersamanya. Akhirnya hubungan saling berselingkuh di antara keempat orang ini pun terjadi. Namun di balik perkataan manisnya, rupanya semua kebohongan itu adalah bagian rencana Hinata yang sejak awal memang berniat menjebak Mika dan juga Toru. Dia menyusun rencana ini demi membalaskan dendam sang kakak yang ternyata adalah Kana. Jadi sebelum bersama Mika, dulunya Toru adalah tunangan Kana. Dan menurut pengakuan Kana, waktu itu ia sedang mengandung bayi dari Toru. Tapi peristiwa mengerikan dialami Kana. Ketika di suatu malam, Mika dengan sengaja mendorongnya hingga terjatuh dari tangga. Akibat kejadian itu, Kana harus kehilangan bayi di dalam kandungannya. Itulah mengapa Hinata tidak bisa memaafkan kedua orang itu. Seperti Mika yang tega mencelakai kakaknya dan juga Toru yang pergi meninggalkan Kana. Rupanya Hinata tak menjalankan rencana balas dendam ini seorang diri. Ada orang lain yang membantu dia mengumpulkan informasi tentang Mika. Antara Hinata dan kakaknya memang punya hubungan yang begitu dekat. Semenjak kehilangan orang tua akibat mengalami kecelakaan, cuma Kana yang mau mengasuh Hinata dan mengambil peran sebagai orang tuanya. Kana juga berjanji kalau dia akan selalu melindungi Hinata. Oleh sebab itu, Hinata sangat ingin membuat kakaknya itu bahagia. Tapi setelah mengalami keguguran, Kana hanya meninggalkan sepucuk surat untuk Hinata. Di sana tertulis ketika surat itu sampai pada Hinata, mungkin Kana sudah tidak ada lagi di sisinya. Ia sepertinya sudah dikhianati oleh Toru tunangannya. Dan perasaan dikhianati oleh seseorang yang dipercaya itu sangat menyedihkan dan menyakitkan. Saat mengalami kecelakaan di tangga, yang Kana rasakan hanya aroma parfum milik Mika. Ia dipenuhi dengan rasa marah dan sedih. Pikirannya juga jadi kalang kabut. Di saat Kana merasa lelah dengan hidupnya, dia jadi ingin bertemu dengan kedua orang tua dan juga bayinya yang telah tiada. Kana meminta maaf harus meninggalkan Hinata sendirian. Seperti itulah isi surat terakhir yang ditinggalkan Kana. Keesokan hari, Mika datang menemui Toru di kantornya. Ia bertanya tentang siapa wanita yang bersama Toru di foto. Mika menduga wanita itu juga yang menggunakan nama Kana dan sengaja mengganggu hubungan mereka. Ia bahkan menuduh Toru telah berselingkuh. Namun Toru tidak terima dengan tuduhan Mika, sebab hubungan dia dengan wanita itu cuma untuk menebus kesalahan setelah membuat tangannya terluka. Perdebatan mereka telah memancing perhatian orang-orang di sekitar, termasuk bosnya Toru. Mika pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahukan tentang rencana pernikahan mereka. Dan bosnya pun mengundang keduanya untuk datang ke pesta yang akan dia adakan. Ini merupakan usaha Mika agar mereka berdua tidak sampai putus. Foto itu dia dapatkan dari Kouta yang memata-matai Toru. Segala cara digunakan Mika dan menjanjikan akan melakukan apapun, asalkan Kouta mau menyelidiki ataupun membunuh wanita yang berani mendekati kekasihnya. Hinata yang sedang dalam perjalanan menyadari ada orang misterius yang terus mengikutinya. Ia pun berinisiatif menghubungi Toru untuk meminta bantuan. Semakin Hinata berusaha melarikan diri, semakin orang itu mengejarnya. Beruntung Toru datang di waktu yang tepat, dan Hinata juga sempat melihat wajah pelaku yang ternyata adalah Kouta. Dalam perasaan takut, Hinata meminta agar Toru tidak meninggalkannya sendirian. Sungguh mudah bagi Hinata memanfaatkan dan mengelabui Toru. Ketika Toru sedang tidur, diam-diam Hinata mengambil ponsel Toru dan meretasnya. Selain itu, ia berhasil mendapatkan password dan juga data perusahaan dari laptop milik Toru. Sedangkan Kouta, ia menyampaikan hasil penyelidikannya pada Mika. Ia menilai wanita itu tidak punya keberanian untuk meneror siapapun. Tapi tetap saja Mika tidak bisa mempercayai Toru, sebab awal hubungan mereka dulu juga karena berselingkuh. Sebagai imbalan, Mika mengizinkan Kouta berhubungan intim dengannya.
Padahal Kota tidak serius mau melakukan hal itu. Sebab ia cuma ingin berhubungan intim dengan wanita yang disukai saja, dan Mika bukanlah orangnya. Yang tak disangka, ternyata orang yang membantu rencana Hinata selama ini adalah Kota. Mereka memainkan peran demi mengelabui dan menyadap kedua target mereka. Hinata bahkan rela mengorbankan seluruh tubuhnya untuk menghukum kedua orang itu ke dalam neraka karena telah menyakiti kakaknya. Begitu juga dengan Kota yang mau melakukan hal apapun demi Hinata yang paling ia cintai. Keesokan hari, Mika terkejut dengan Kota yang tiba-tiba memutuskan berhenti dari perusahaan. Hal itu disebabkan Kota sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari Mika, yaitu rekaman suara dan juga video. Di rumah, Mika yang masih mencurigai Toru memeriksa semua tempat. Apa di sana ada helai rambut wanita lain atau benda seperti anting yang ketinggalan. Mika cuma tidak ingin dibuang Toru sama seperti yang dulu dialami Kana. Ternyata semua pembicaraan mereka didengarkan juga oleh Hinata dan Kota yang sudah menyadap ponsel milik Toru. Hari itu Mika dan Toru menghadiri undangan pesta atasannya. Hinata yang tahu tentang acara itu langsung menjalankan rencana yang telah ia susun. Dengan sengaja ia menelpon Mika dengan menyamar sebagai Kana. Awalnya Mika tidak percaya sebab ia meyakini Kana telah meninggal bunuh diri. Tapi wanita itu mengetahui semua tentang Mika, dari nomor telepon, tempat tinggal, bahkan fakta kalau dia yang mendorong Kana hingga terjatuh dari tangga. Wanita itu bertanya apa Mika tahu kemana anak dikandungannya. Pertanyaan itu sangat mengganggu pikiran Mika. Seketika pikiran Mika jadi semakin kacau dan ia mulai mengingat bagaimana peristiwa saat Kana terjatuh. Melihat tingkah aneh Mika dan pandangan semua orang, Toru merasa malu dan berusaha meminta maaf pada para tamu. Sampai di rumah pun Mika masih menyalahkan Kana atas kejadian tadi. Beberapa saat kemudian, Toru menerima pesan masuk yang berisi foto-foto mesra Mika bersama seorang pria. Tapi yang jadi masalah, foto-foto itu dikirim lewat ponsel Mika sendiri. Hal itu karena ponselnya juga telah diretas oleh Kota. Toru jadi menganggap Mika berniat putus setelah menghancurkan kehidupannya. Meski Mika telah membantah kalau bukan dia yang mengirim foto tersebut, tetapi Toru sudah tidak punya alasan untuk percaya setelah berbagai masalah yang ia alami hari ini. Keesokan hari saat di kantor, Mika mendapat sebuah email masuk yang dikirimkan oleh Toru. Tanpa pikir panjang, ia mengklik link yang tertera dan tiba-tiba saja sistem komputernya jadi error. Ternyata email tersebut berisi malware yang jika Mika mengklik link tersebut menyebabkan foto-foto mesranya menyebar ke semua email karyawan kantor. Bukan cuma foto-foto, tapi rekaman suara Mika pada malam kejadian juga telah disadap. Bagaimana ia menyebabkan seseorang jatuh dari tangga hingga mengalami keguguran. Mika sungguh panik dengan apa yang dialami. Terlebih semua orang memberi pandangan jijik padanya. Rencana Hinata untuk menghancurkan Mika sungguh berhasil dan hubungan kedua pasangan itu juga sudah berakhir. Sekarang tinggal tunggu waktu buat Toru yang merasakan pembalasan. Namun menurut Hinata ini tidak akan berakhir sampai kedua orang itu merasakan apa yang dulu kakaknya rasakan, yaitu kematian. Ini artinya Hinata berencana membuat kedua orang itu terbunuh. Sementara di kantor, akibat kekacauan yang dibuat Mika di acara pesta, bosnya akan memberi sanksi berat kepada Toru. Padahal ia memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan. Di saat sedang bingung, Toru bertemu dengan Kota yang sedang menyamar sebagai karyawan dari perusahaan saingan. Rencananya, ia berpura-pura ingin mencari pegawai baru handal seperti Toru. Jika memang berminat, Toru bisa menghubunginya. Sementara itu, hubungan antara Hinata dan Toru semakin dekat. Bisa dikatakan ia kini menjadi sosok pengganti Mika yang sudah kehilangan kekasih dan juga pekerjaan. Meski berpelukan dan berhubungan intim, bagi Hinata itu tidak berarti apa-apa. Karena sampai kapanpun ia tak mungkin mencintai Toru. Akibat tidak bisa masuk lagi ke apartemen Toru, Mika justru nekat datang mencari Toru ke kantornya. Namun Toru menegaskan kalau hubungan mereka telah berakhir. Mika yang tidak bisa terima akhirnya mengungkapkan di hadapan semua orang di sana bahwa Toru telah berselingkuh dengan perempuan lain, padahal mereka sudah bertunangan. Mika benar-benar tidak ingin hubungan mereka berakhir begitu saja. Akibat kejadian itu, bosnya jadi sangat marah dan langsung memastikan Toru pindah ke cabang luar negeri. Toru merasa jika Hinata sampai tahu dia akan dimutasi, mungkin kekasihnya itu akan kecewa dan pergi meninggalkannya. Ia pun teringat dengan tawaran pekerjaan dari Kota, kemudian berinisiatif menghubunginya. Dan Kota pun mau menerimanya bekerja, asalkan Toru mewujudkan satu permintaan terakhirnya, yaitu mengambil data-data perusahaan. Sementara di tempat lain, Hinata yang berniat pulang, tiba-tiba diculik oleh kelompok misterius.
geng yang menculiknya itu merupakan orang suruhan Mika. Sebagai wanita yang merebut kekasih orang lain, Mika tidak akan memaafkan siapapun yang merebut sesuatu darinya, walaupun ia harus mati. Seorang diri Hinata berjuang melepaskan diri dari anggota geng yang berniat melecehkannya. Tapi ternyata Hinata sudah punya rencana cadangan buat berjaga-jaga. Ia berhasil mengelabui para gangster dengan mengatakan kalau dia telah mengaktifkan aplikasi penyadap di ponselnya. Semua hal yang mereka perbuat barusan, baik suara ataupun video menunjukkan wajah mereka sudah terkirim ke komputer lain. Namun jika mereka memberitahu ini ulah siapa, Hinata tidak akan melapor ke polisi. Hanya dengan ancaman itu, Hinata jadi tahu kalau ini adalah ulah Mika. Dan para gangster pun tidak berani berbuat macam-macam pada Hinata. Melihat kondisi Hinata yang terluka, membuat Kota jadi khawatir dan marah. Ia berniat pergi membunuh Mika, namun Hinata mencegahnya. Sebab untuk berjaga-jaga, ia sudah menghubungkan aplikasi penyadap di ponsel dengan komputer. Dan kali ini, hal itu sungguh membantu. Sekarang justru Mika yang menjadi korban para gangster. Mereka tidak ingin wajah dan suara mereka sampai terungkap, sehingga mengancam Mika untuk merebut data-data itu kembali. Sebenarnya Mika sendiri punya masa kecil yang pahit. Sang ayah meninggalkan dia dan ibunya. Dan sejak itu ia kesulitan keuangan, karena ibunya yang frustasi cuma bisa mabuk-mabukan. Semenjak itu Mika bertekad untuk tidak menjadi seperti ibunya. Dengan sengaja ia mendekati Toru yang pada saat itu sudah punya kekasih. Karena Toru dikenal sebagai pria sukses dengan karir yang cemerlang, Mika ingin masa depannya bahagia dan tidak akan memaafkan siapapun yang berani merebut kebahagiaan itu. Setelah mencoba menyelidiki, ia menemukan fakta tentang Kota dan Hinata yang ternyata saling terhubung. Dan yang paling membuatnya terkejut bahwa Hinata adalah adik dari Kana, yaitu mantan tunangannya Toru. Mengetahui semua fakta itu, Mika tidak akan tinggal diam lagi dan langsung pergi melumpuhkan Kota. Sementara di tempat lain, antara Toru dan Hinata saling bertemu. Di tempat itu, Hinata akhirnya mengungkapkan kalau ia sudah tahu semua tentang Toru. Seperti kekacauan di acara pesta kepala bagian, ataupun tentang Toru yang dimutasi ke luar negeri. Beberapa saat kemudian, Toru menerima telepon masuk dari kantor. Bosnya sangat marah karena Toru menyebarkan informasi rahasia perusahaan ke rival mereka. Tapi sebenarnya semua itu adalah perbuatan Hinata yang membocorkan data yang Toru curi. Dan juga data yang ada di dalam laptopnya. Hinata pun menunjukkan sebuah cincin di kalung yang ia kenakan, membuat Toru jadi teringat dengan cincin tunangan yang pernah ia berikan pada Kana. Dari sini akhirnya ia mengerti kalau Hinata adalah adiknya Kana. Pertemuan dengan Hinata membuat Toru menjadi orang yang baik lagi. Ia sungguh serius dengan perasaan pada Hinata. Namun Hinata menganggap Toru orang yang mengerikan dan menjijikkan. Tiba-tiba saja Toru mengatakan fakta yang belum diketahui Hinata. Kalau ia memang berniat menikahi Kana, namun ia berkali-kali ditolak. Belum selesai menjelaskan, mendadak dari arah belakang Mika berniat menyerang Hinata. Tapi ia justru menusuk Toru yang berusaha melindungi Hinata. Mika jadi gemetaran menyaksikan darah yang mengalir dari lengan Toru. Sebelum ada orang lain yang melihat, Toru menyuruh mereka segera pergi dari tempat itu. Sepanjang perjalanan, Hinata terus memikirkan apa alasan Toru melindunginya dan kenapa kakaknya menolak menikah dengan Toru. Namun ketika tiba di apartemen, mereka sangat terkejut melihat sosok wanita yang berdiri di hadapan mereka. Ternyata adalah Kana yang sebenarnya masih hidup. Maksud kedatangannya kembali hanya untuk bicara berdua dengan Hinata. Ia ingin tahu apa saja yang Hinata lakukan selama ia tak di rumah. Hinata pun menjelaskan semua rencana yang ia susun untuk balas dendam pada orang yang berbuat jahat kepada Kana. Tapi yang sangat tak terduga, Kana tiba-tiba menanyakan apa Hinata menikmati berhubungan intim dengan Toru. Sejujurnya, satu-satunya orang yang paling dibenci oleh Kana adalah Hinata adiknya sendiri. Sebab bagi Kana, Hinata yang selalu merebut kebahagiaannya. Sejak orang tua mereka meninggal, Kana merasa seluruh kehidupannya jadi milik Hinata. Ketika Toru melamarnya, Kana selalu menolak, dikarenakan ia masih harus menanggung hidup Hinata yang saat itu masih bersekolah. Setidaknya jika mereka akan menikah, Toru harus sabar menunggu sampai Hinata lulus SMA. Pembicaraan itu terus berulang selama 6 tahun. Perasaan sayang dalam diri Toru perlahan luntur, tidak sama lagi seperti saat mereka pertama bertemu. Hingga suatu hari, Kana mendapati Toru yang berselingkuh dengan Mika. Saat ia mendapat kabar kalau tengah mengandung anak dari Toru, awalnya Kana mengira perasaan Toru akan kembali sayang seperti dulu. Namun itu sudah terlambat, hatinya Toru sudah bukan miliknya lagi. Tapi sesedih apapun itu, Kana tidak punya pilihan selain menerima.
ia semakin iri pada Hinata yang sudah jadian dengan Kota. Padahal gara-gara mengurusi Hinata, ia jadi kehilangan kebahagiaan. Menurutnya Hinata tidak tahu apapun tentangnya, bagaimana ia menangis ataupun merasakan sakit. Karena bagi Hinata, sosok Kana adalah kakak yang selalu mengharap kebahagiaannya. Seolah-olah Kana sendiri tidak ingin bahagia. Bahkan sejak mereka kecil, dibanding Kana, keinginan Hinata selalu diutamakan oleh orang tua mereka. Ketika ia mengalami kecelakaan dan mengalami keguguran, dalam hati Kana justru menyalahkan Hinata. Kalau seandainya Hinata tidak ada, ia pasti sudah menikah dengan Toru, dan Toru juga tidak akan berselingkuh dengan Mika. Selain itu, Kana juga tak akan kehilangan bayi dalam kandungannya. Inilah tujuan Kana meninggalkan surat, supaya Hinata turut merasakan sakit setelah membacanya. Tapi sesungguhnya, Kana paling ingin balas dendam hanya kepada Hinata adiknya sendiri. Kana ingin membuat Hinata yang merasa dirinya pasti bahagia itu merasakan bagaimana kebencian terhadap seseorang yang akan membuat hatinya jadi hitam pekat dan terasa sakit. Bukan cuma bersama Toru, Kana pun bilang kalau dia pernah berhubungan intim dengan Kota. Waktu itu ia merasa iri pada Hinata yang terlihat bahagia, dan Kota berusaha menenangkan Kana. Setelah mendengar semua cerita itu, Hinata sungguh tak bisa menerima kenyataan. Sebab ia tahu Kota cuma mau berhubungan dengan orang yang disukai saja. Apa ini artinya Kota sebenarnya sayang pada kakaknya juga? Di saat ia tak bisa membedakan lagi mana yang benar dan salah, Hinata nekat menabrakkan diri ke mobil yang melintas, hingga mengakibatkan dia mengalami kecelakaan fatal. Hinata dibawa ke rumah sakit dengan kondisi kepala bagian belakang yang terbentur dengan keras dan mungkin akan menunjukkan beberapa gejala. Ketika sadar, Hinata tidak mengingat Kota. Hilang ingatan bukan cuma akibat gegar otak, karena mungkin saja disebabkan trauma atau dia sendiri yang tidak ingin mengingatnya lagi. Terkadang ia seakan dihantui perkataan Kana yang terus menyalahkan dia, sampai membuat Hinata jadi tidak mengingat namanya sendiri. Semua kejadian yang dialami Hinata, Kota ceritakan juga pada Kana. Meski merasa kasihan, tapi Kana tetap menanggapi dengan dingin, dan bahkan menyebut Hinata pantas mendapatkannya. Menurutnya balas dendam yang dilakukan Hinata bukan demi dia. Itu memang sifat dasar manusia. Ketika kebahagiaan mereka rusak dan seperti sedang dihancurkan, bagaimanapun mencoba, kita tetap tidak bisa terbebas dari rasa sakit. Setelah mendengar penjelasan Kana, Kota tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Ia memahami perasaan Kana dan juga Hinata. Sebenarnya pemikiran mereka bertiga itu mirip, yaitu sama-sama tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi jika melihat senyuman mereka di foto, ia tidak bisa menganggap kalau senyuman itu adalah kebohongan. Kota berharap Kana mau bertemu sekali lagi dengan Hinata. Sedangkan Mika, ia mengajak Toru ke suatu tempat. Kini Toru sudah kehilangan pekerjaan dan tidak bisa bekerja lagi di bidang perdagangan. Mika berpikir Toru akan marah karena telah menyebabkan dia dipecat, tapi ternyata tidak. Toru justru menyukai sifat tegas Mika. Selama ini, ia selalu beralasan tidak ingin melukai siapapun. Tapi pada akhirnya, ia cuma melindungi diri sendiri. Setelah mendengar permintaan maaf Toru, Mika ingin mereka berdua mati bersama di tempat itu. Secara tiba-tiba Toru menarik Mika hingga ke tepi jurang. Meski ingin mati, tapi Mika sesungguhnya tidak berani. Toru berharap mereka dapat melanjutkan hidup bersama untuk bertanggung jawab atas kesalahan di masa lalu yang pernah mereka perbuat. Di rumah sakit, Kota masih berusaha memulihkan ingatan Hinata. Ia bercerita kalau sejak kecil, Hinata adalah anak yang mudah menangis. Tapi setelah orang tuanya meninggal, perlahan Hinata mulai berubah. Ia jadi jarang menangis karena tidak ingin merepotkan kakaknya. Walau sesakit apapun, Hinata selalu saja tertawa. Hal itulah yang paling ingin Kota lindungi dari Hinata. Beberapa saat kemudian, Kana datang menjenguk Hinata. Ia mengungkapkan bahwa cerita tentang hubungan asmara antara dia dan Kota itu hanyalah kebohongan. Jadi cerita yang sebenarnya, Kota cuma menemani Kana ngobrol sampai pagi. Dari pembicaraan mereka, Kana jadi mengerti bahwa Kota benar-benar tulus mencintai dan akan menjaga Hinata. Meski membenci dan tidak bisa memaafkan adiknya, tapi ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, yaitu nama Hinata sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh Kana. Ia berharap adiknya terlahir bagi matahari yang dapat membuat semua orang tersenyum. Ibu mereka pun setuju menamai Hinata karena namanya terdengar membahagiakan. Sedangkan Hinata sendiri, ia sesungguhnya sangat senang jika namanya diucapkan oleh sang kakak dan merasa dianggap seperti adik yang sangat berharga. Hanya dengan melihat kakaknya yang masih hidup, sudah sangat membuat Hinata senang dan bersyukur.
Namun Kana tak akan memaafkan Hinata jika sampai ia sengaja menghilangkan perasaan cuma untuk lari dari rasa sakit. Kana pun mengucapkan perpisahan karena setelah hari ini mereka tak akan bertemu lagi. Beberapa tahun kemudian, Kouta dan Hinata telah menikah. Kini mereka sudah dianugerahi 2 anak perempuan. Ketika sedang bermain di taman, tiba-tiba Kana menghampiri kedua anak itu dan memberikan mahkota yang terbuat dari bunga. Dulu ia juga sering membuatkan itu untuk adiknya. Kedua anak itu pun bilang ke orang tua mereka kalau ada seorang wanita cantik yang memberikan mereka mahkota itu. Hinata jadi teringat akan momen kebersamaan dengan kakaknya sewaktu mereka kecil. Setidaknya ia jadi tahu kondisi kakaknya yang baik-baik saja dan hingga saat ini selalu memperhatikan Hinata bersama keluarganya. Cerita pun berakhir. Saat kamu memutuskan memulai perjalanan balas dendam, mulailah dengan menggali 2 kuburan, satu untuk musuhmu dan satu untuk dirimu sendiri. Sebab balas dendam bukan hanya menyakiti orang yang dibenci, tapi kebencian juga akan melahap jiwamu. Mungkin hatimu akan terpuaskan, tapi itu tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tak perlu balas dendam dan biarkan karma melakukan tugasnya, karena orang yang melukaimu akan terluka juga pada akhirnya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.